Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz semua yang kelas 1? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua kita. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, hari ini setelah minggu lalu kita mengikuti ujian penilaian tengah semester, maka hari ini kita akan mulai lagi pelajaran kita. Nah, hari ini kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang iman kepada Allah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai iman kepada Allah. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang iman kepada Allah ini, mari sama-sama kita awali pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustadz, iman kepada Allah. Kita hidup di dunia ini, kita bernafas, menghirup nafas setiap hari. Kita juga memerlukan makan. Nah, itu udara yang kita bernafas dengan udara itu, lalu makanan yang kita makan itu, kira-kira siapa yang menciptakan? Itu semua, udara, makanan, itu semua ada pasti karena ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus percaya kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Nah, apa itu arti iman? Di sini bisa kamu lihat arti dari iman. A, arti iman. Nah, ini dia arti iman, bisa kamu baca. Iman artinya percaya. Jadi arti iman itu adalah percaya. Percaya itu artinya meyakini. Nah, tidak hanya percaya, tapi kita yakin. Nah, itulah iman. Percaya dan meyakini. Nah, lebih lengkapnya lagi, iman itu artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kalau bahasa Arabnya, iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati. Kita membenarkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Wa takhrirum bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kita bersaksi bahwa Allah itu memang ada. Lalu tidak hanya sampai di situ, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, bukti iman itulah kita mengerjakan semua perintah Allah, salat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Nah, itulah arti iman yang lengkap. Meyakini dengan hati, kita yakin di hati kita bahwa Allah itu ada. Lalu kita ucapkan dengan lisan, kita bersaksi, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, lalu iman itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, orang yang beriman itu disebut dengan orang mukmin. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Nah, orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan Allah, tidak yakin Allah itu ada, dia disebut dengan kafir. Ya. Nah, orang mukmin meyakini kalau Allah itu ada. Sebaliknya, orang kafir tidak meyakini Allah itu ada. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka bukan Allah, selain Allah. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Itulah orang kafir. Nah, lalu kita masuk ke bab yang kedua, pembahasan yang kedua. Bukti Allah itu ada. Nah, kira-kira apa bukti Allah itu ada? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Di sini bisa kamu lihat, Ustaz tulis di sini, mengapa ada langit dan bumi? Mengapa ada manusia, hewan dan tumbuhan? Seperti yang tadi sudah Ustaz katakan, semua itu ada karena ada yang menciptakan. Langit itu pasti ada yang menciptakan.
bumi pasti ada yang menciptakan. Hewan, tumbuhan itu ada pasti karena ada yang menciptakan. Tidak mungkin langit itu bisa jadi dengan sendirinya. Tidak mungkin manusia itu bisa ada dengan sendirinya. Hewan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa itu yang menciptakan? Itulah Allah. Begitu juga dengan alam semesta, bumi dan seisinya. Itu ada karena ada yang menciptakan. Itulah Allah. Berarti bukti Allah itu ada adalah adanya makhluk, adanya manusia, adanya hewan, adanya langit, alam semesta ini. Itulah bukti bahwa Allah itu ada, karena ada yang menciptakan. Tidak mungkin langit, bumi, hewan, manusia ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang berikutnya, Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu, tidak ada yang lain, satu. Jadi kita harus percaya Allah itu ada, dan kita harus yakin Allah itu satu, tidak dua. Allah Maha Esa, Allah itu satu. Nah, orang yang beriman itu bersifat jujur mengakui bahwa Allah itu satu. Ya, tidak mungkin Allah itu dua, tidak mungkin Tuhan itu dua. Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah. Kalau seandainya Tuhan itu ada dua, maka tidak mungkin ada alam semesta ini. Kenapa? Karena ketika Allah yang satu atau Tuhan yang satu ingin menciptakan bumi seperti ini, atau bumi itu ada pohonnya, ada manusianya, tetapi Tuhan yang lain tidak menginginkan itu, maka ketika Tuhan yang satu menciptakan alam semesta seperti itu, maka Tuhan yang lain menghancurkannya karena mereka tidak setuju. Nah, itulah kalau Tuhan itu ada dua, tidak akan mungkin ada alam semesta ini. Jadi Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah. Allah Maha Esa. Jadi karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, maka kita beribadah pun hanya karena Allah, membaca Al-Quran hanya karena Allah, semuanya dilakukan karena Allah. Yang berikutnya, bukti-bukti keesaan Allah. Nah, kita punya tangan, punya kepala, punya badan, semua anggota badan kita ini. Lalu di sekitar kita juga ada hewan, ada tumbuhan. Itu semua yang menciptakan adalah Allah yang Maha Esa. Seperti yang tadi Ustadz bilang, kalau seandainya Tuhan itu ada dua, ada Tuhan selain Allah, maka tidak akan ada ciptaan. Karena ketika Tuhan yang satu ingin menciptakan manusia seperti ini, Tuhan yang lain akan menghancurkannya, karena dia punya keinginan sendiri menciptakan manusia dengan bentuk yang lain. Nah, tetapi itu tidak mungkin, karena Tuhan itu pasti Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan itu ada dua, maka itu bukan Tuhan. Maka Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya inilah alam semesta ini, adanya hewan, tumbuhan, pohon, gunung. Itu membuktikan bahwa Allah itu Esa, hanya satu. Jadi itu dia pelajaran kita hari ini tentang iman kepada Allah, ya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pelajaran kita tentang iman kepada Allah. Di sini akan Ustadz simpulkan bahwa iman artinya percaya. Tidak hanya percaya tapi yakin. Berarti iman kepada Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Apa bukti Allah itu ada? Bukti Allah itu ada adalah adanya alam semesta ini, adanya tumbuhan, pohon, gunung, manusia. Itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini tentang iman kepada Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak Ustadz yang kelas 1 dapat memahaminya. Dan kita akan berjumpa di minggu depan di pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yang lainnya. Demikian saja, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.